الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Alhamdulillah, bapak-bapak sekalian, saudara-saudara semua jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk memberikan kita berbagai macam nikmat yang sangat banyak dan tidak terhitung. Yang secara khusus pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kekuatan untuk bangun menegakkan punggung dalam rangka melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengawali hari dengan salat subuh berjamaah dan kemudian dilanjutkan dengan mengkaji ilmu-ilmu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Secara khusus ilmu tentang perjalanan hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau yang sering kita namai dengan as-sirah an-nabawiyah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus mencucurkan nikmatnya kepada kita semua dan menjadikan kita orang-orang yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan kita, contoh yang paling sempurna dalam berbagai ranah kehidupan, sebagai individu, sebagai kepala keluarga, sebagai pemimpin masyarakat, sebagai pemimpin negara. Semuanya adalah kalau ada pembahasan tentang apapun yang ingin kita cari tentang kehidupan ini, maka contoh terbaiknya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mau mencari sosok panutan dalam aspek pendidikan, Rasulullah adalah suri tauladan yang paling sempurna. Kalau kita mencari sosok tauladan dalam aspek kepemimpinan, beliau adalah contoh terbaik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula seterusnya. Dan setiap kali kita menyebutkan sifat-sifat kesempurnaan yang ada pada diri manusia, kesempurnaan penjelmaan sifat-sifat itu ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga pengkajian kita terhadap kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pengkajian yang komprehensif. Pengkajian yang tidak semata-mata mengkhususkan pada kronologi sejarah, tapi bagaimana kita juga menggali inspirasi-inspirasi, bagaimana kita menggali hikmah, bagaimana kita menggali pelajaran-pelajaran yang dapat kita jadikan bekal dalam kehidupan kita sebagai manusia yang mengaku sebagai pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu kemudian kita menjadikan pengkajian kita pada pagi hari ini terhadap sirah nabawiyah sebagai bukti kecintaan kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Kecintaan kita tidaklah semata-mata dengan perayaan-perayaan tertentu. Kecintaan kita dibuktikan dengan pengkajian yang mendalam tentang kehidupan beliau. Kecintaan kita dibuktikan dengan konsistensi kita mengikuti cara beliau dalam kehidupan, menjalani kehidupan ini sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak sekalian, saudara-saudara semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita masuk ke episode Perang Uhud dari rangkaian sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk pada puncak peperangan, kalau tidak salah saya ingat sebelum bulan Ramadan.
kita masuk kepada puncak peperangan ketika pasukan kaum muslimin itu sudah dikonsolidasi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menempatkan 50 orang pemanah di Bukit Uhud. 50 orang pemanah di Bukit Uhud yang dipimpin oleh Abdullah bin Jubair. Dan menjelang puncak peperangan itu kita sudah membahas beberapa fragmen-fragmen peristiwa, di mana diantaranya adalah adanya anak-anak muda dari kalangan sahabat yang ingin ikut serta dalam peperangan Uhud tersebut. Dan sebagaimana kita sudah sama-sama tahu bahwa peperangan Uhud ini terjadi di bulan Syawal. Jadi bulan Syawal di tahun ketiga Hijriah. Nah, sekarang ini kita di penghujung bulan Syawal ya. Jadi peperangan Uhud itu terjadi di awal-awal bulan Syawal, selesai di tanggal 15 Syawal. Perang Uhud itu. Jadi kira-kira ya kalau kita hitung persis lah, kita di bulan Syawal ini sebagai momen mengulang memori tersebut ya. Mengulang bagaimana Rasulullah SAW itu mengalami peperangan yang memiliki efek begitu besar terhadap kehidupan Rasulullah SAW sendiri, dan juga memiliki efek begitu besar kepada kehidupan kaum muslimin di saat itu secara menyeluruh. Kemudian sebelum peristiwa juga ada episode-episode atau potongan-potongan kepahlawanan yang ditunjukkan oleh beberapa sahabat. Kita sudah menyebutkan ada sosok yang bernama Abu Dujanah. Abu Dujanah ini ditawari sebelumnya Rasulullah SAW itu mengumumkan siapa yang akan mengambil pedang ini. Rasulullah SAW itu menghunus sebuah pedang. Kemudian tidak ada orang yang mengambil kecuali Abu Dujanah. Kemudian Abu Dujanah menjanjikan bahwa dia akan menunaikan hak pedang itu dengan sebaik-baiknya. Dan kemudian Abu Dujanah itu mengikat kepalanya dengan ikat kepala merah dan berjalan dengan jalan penuh kesombongan dan keangkuhan. Lalu Rasulullah SAW mengomentari cara berjalannya Abu Dujanah itu dengan mengatakan, kalau bukan karena situasi perang seperti ini, jalan itu adalah jalan yang dibenci Allah Subhanahu wa taala. Artinya, memang kalau lagi situasi perang diperlukan tampilan-tampilan yang menunjukkan kekuatan dan keperkasaan, sehingga memberikan efek psikologis kepada musuh, memberikan efek psikis bahwa di tengah-tengah kaum muslimin itu ada orang yang kuat, ada orang yang memiliki kemampuan, ada orang yang memiliki keterampilan. Dan memang Abu Dujanah adalah seorang yang pandai berperang. Kemudian Hamzah bin Abdul Muttalib, paman Nabi Muhammad SAW, sekaligus saudara sesusuannya. Kita sama-sama tahu bahwa Hamzah bin Abdul Muttalib itu paman tapi hampir seumuran dengan Nabi Muhammad SAW, adik dari ayahanda Rasulullah Abdullah bin Abdul Muttalib, namun berbeda ibu. Nah, ketika terjadi puncak peperangan itu, Hamzah bin Abdul Muttalib menunjukkan kepahlawanan dan juga keperkasaannya di medan perang. Dan sebagaimana kita tahu bahwa Hamzah bin Abdul Muttalib itu kemudian dibunuh oleh seorang budak berkulit hitam yang bernama Wahsy atas perintah dari Hindun kita menyebutnya ya. Tapi kalau Arab tidak menyebut Hindun, tidak pakai tanwin, ya, Hind gitu aja. Jadi ha, nun dan dal. Ya, Hindun ini atau Hind ini adalah istri dari Abu Sufyan. Hind ini kemudian ingin membalas dendam. Kenapa? Karena ayahnya dan saudara laki-lakinya dibunuh oleh Hamzah bin Abdul Muttalib ketika perang Badar. Dan Hind ini kemudian bersumpah untuk menuntut balas atas kematian ayah dan saudaranya, lalu memerintahkan Wahsy, seorang budak berkulit hitam yang dimiliki oleh Jubair bin Mut'im, ya, seorang pemuka Quraisy yang kemudian masuk Islam. Ya, Jubairnya masuk Islam, Wahsy-nya masuk Islam, Hindunnya masuk Islam semua. Tidak lama setelah itu, terutama ketika peristiwa penaklukan kota Mekah.
Nah, Hind ini menjanjikan kemerdekaan kepada Wahsy kalau dia berhasil membunuh Hamzah bin Abdul Muttalib, dia akan dimerdekakan. Akhirnya kemudian Wahsy itu berhasil membunuh Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu dengan sebilah tombak, dan memang tugas Wahsy masuk perang hanya membunuh Hamzah, tidak yang lain. Hanya itu yang dia lakukan. Ya. Lalu kemudian tewaslah Hamzah bin Abdul Muttalib, mati syahid radhiyallahu anhu. Di antara tokoh lain yang juga menunjukkan kepahlawanan adalah Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Mus'ab bin Umair ini seorang sahabat mulia dan sebagai tokoh duta Islam pertama yang diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke kota Yathrib sebelum berubah menjadi kota Madinah. Mus'ab bin Umair ini radhiyallahu anhu ketika masuk Islam masih sangat muda, ya. Dan kemudian jauh sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau 3 tahun lah kira-kira sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah, beliau mengutus Mus'ab bin Umair sebagai pengajar Quran dan pengajar Islam di kota Yathrib. Pengajar Quran dan pengajar Islam di kota Yathrib. Dan ketika terjadi perang Uhud, dan ketika sebelum perang Uhud ya, ketika Mus'ab bin Umair sampai ke Madinah, hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, kira-kira ada jarak 2 atau 3 tahun itu, Mus'ab bin Umair berhasil menaklukkan hati penduduk Madinah, menaklukkan hati penduduk kota Yathrib, sehingga ketika Rasulullah hijrah itu sudah banyak orang-orang yang merindukan kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah atas jasa Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ini kemudian ketika perang Uhud mati syahid. Ya. Ketika perang Uhud mati syahid. Nanti kita ceritakan apa yang terjadi saat beliau ditemukan dalam keadaan tewas. Ketika terjadi peperangan, awalnya kaum muslimin itu hampir mencapai kemenangan. Namun kemudian tiba-tiba keadaan berbalik. Ya, tiba-tiba keadaan berbalik. Dimulai dengan situasi di mana saat awalnya kaum musyrikin itu tunggang langgang, mereka berlarian karena dikejar oleh orang-orang Islam dan orang-orang Islam itu hampir menang. Orang-orang Islam itu atau orang-orang musyrik itu sampai ke saf paling belakang. Jadi awalnya dia di depan, kemudian melari tunggang langgang sampai ketemu dengan barisan istri-istri mereka. Kita menyebutkan bahwa dahulu ketika mereka menyiapkan peperangan, istri-istri mereka ikut untuk memberi semangat sekaligus memastikan tidak ada orang yang kabur. Ya. Tidak ada orang yang kabur. Ya, kalau sekarang mungkin ya malulah seorang suami, kita membayangkan ya. Malulah seorang laki-laki, seorang suami lari dari medan perang sementara istrinya ada di situ. Ya, seorang laki-laki secara naluriah pasti ingin menunjukkan bahwa dirinya adalah sosok yang tangguh, sosok yang kuat, sosok yang perkasa, mampu memikul situasi-situasi sulit. Nah, ketika mereka sampai ke barisan belakang itu, berarti saf depan itu sudah kosong. Kemudian pasukan pemanah itu tergoda, pasukan pemanah kaum muslimin yang sudah diperintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk tetap berada di atas bukit Uhud dalam keadaan apapun tidak boleh turun. Mereka tergoda melihat bahwa di saf depan kaum musyrikin itu sudah kosong, sudah kocar-kacir. Ya. Mereka meyakini bahwa kemenangan di depan mata. Lalu kemudian sebagian besar dari mereka meninggalkan posnya. Mereka berkata, "Ya qaum, al-ghanimah al-ghanimah. Al-ghanimah al-ghanimah." Wahai manusia, wahai kaum, itu di depan mata kita ada ghanimah. Ghanimah itu ya rampasan perang.
Ya. Lalu kemudian pemimpin mereka Abdullah bin Jubair itu mengingatkan tentang janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah mereka janjikan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi pasukan itu sudah berjanji kepada Nabi Muhammad SAW agar tidak meninggalkan pos. Namun mereka tidak mempedulikan peringatan dari pemimpin mereka itu, dari kepala pasukan pemanah itu. Mereka menyangka bahwa orang-orang musyrik itu tidak akan kembali, lalu mereka pun meninggalkan pos. Ya. Mereka kemudian meninggalkan pos dan kemudian meninggalkan posisi itu dalam keadaan kosong yang kemudian memberikan celah. Menyaksikan itu, sisa dari pasukan berkuda kaum musyrikin yang dipimpin oleh Khalid bin Walid radhiyallahu anhu melihat kekosongan celah untuk menyerang dari belakang. Kemudian mereka berhasil untuk menyerang pasukan kaum muslimin dari belakang sehingga saf kaum muslimin yang ada di belakang itu buyar dan kocar-kacir. Sehingga kemudian kaum muslimin panik. Ketika terjadi kepanikan itu, ada seseorang yang meneriakkan, "Ala inna Muhammadan qad qutil." Mungkin kalau terjemah bebasnya, "Woi, Muhammad sudah mati, sudah terbunuh." Kira-kira gitu. "Ala inna Muhammadan qad qutil." Ketahuilah bahwa sesungguhnya Muhammad telah terbunuh. Ini salah satu yang meneriakkan ini adalah salah satu dari orang-orang musyrik. Karena mereka melihat saf kaum muslimin sudah kocar-kacir dan mereka tidak melihat keberadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mendengar itu, kaum muslimin kemudian mengalami penurunan semangat. Ya. Sebagian dari pasukan kaum musyrikin berhasil mencapai posisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu terluka atas batu disebabkan batu yang menimpa wajahnya. Ya. Lalu kemudian giginya ada yang tanggal, wajahnya ada yang terluka berat, bibirnya itu mengalir darah begitu deras. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diceritakan saat mengalami luka di wajahnya itu berkata, beliau bersabda, kaifa yuflihu qaumun khadabu wajha nabiyyihim wa huwa yad'uuhum ila rabbihim. Bagaimana mungkin sebuah kaum itu akan mendapatkan keberuntungan sementara mereka melukai wajah nabi mereka yang sedang mengajak mereka menuju Tuhan mereka. Nah, ini mungkin kalau bahasa kita sekarang ungkapan curahan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau menyayangkan keadaan kaumnya. Padahal yang beliau inginkan hanyalah kebaikan. Namun yang beliau hadapi adalah justru perlawanan dan upaya pembunuhan. Dalam keadaan kocar-kacir seperti itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam posisinya tidak diketahui oleh sebagian besar kaum muslimin. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu juga terjerembab ke dalam seperti tempat dataran rendah begitu, seperti lubang begitu, sehingga posisi beliau tidak diketahui oleh sebagian besar kaum muslimin. Tidak diketahui. Tersisa hanya beberapa sahabat saja yang melindungi posisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Talhah bin Ubaidillah, Abu Bakar radhiyallahu anhu, Umar radhiyallahu anhu, kemudian juga Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas termasuk Abu Dujanah yang tadi kita sebut. Itu orang-orang yang tersisa sedikit ini setelah posisi pasukan kaum muslimin itu buyar dan kocar-kacir, ya hanya tersisa sedikit yang mereka kemudian melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang sahabat yang bernama Malik bin Sinan. Malik bin Sinan ini ketika melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu terluka dengan darah mengucur deras dari wajahnya,
beliau menghisap darah Rasulullah SAW tersebut dan menelannya. Ya, maksudnya mungkin itu bagian dari upaya pertolongan pertama juga, supaya darahnya tidak terus-menerus mengalir. Kemudian posisi kaum muslimin ini awalnya memang mundur, lalu kemudian berhasil mempertahankan posisi. Mempertahankan posisi. Ulama yang menulis kitab ini yang bernama Syekh Abdul Hasan An-Nadawi menyatakan, apa yang menimpa kaum muslimin dari kekalahan atau hampir kekalahan tersebut dan juga kehilangan banyak nyawa pada saat itu, ini karena ketidaktaatan pasukan pemanah dan ketidakkomitmenan mereka terhadap perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam hingga detik-detik terakhir. Dan ini juga akibat mereka meninggalkan pos. Inilah kemudian yang diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat surat Ali Imran ayat 152. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, "Wa laqad shadaqakumullahu wa'dahu idz tahussunahum bi'idznih." Dan Allah Subhanahu wa taala membuktikan janjinya kepada kalian. Idz tahussunahum bi'idznih, saat kalian berhasil menumpahkan darah mereka. Maksudnya ketika hampir mencapai kemenangan. Hatta idza fashiltum wa tanaza'tum fil amr, hingga tiba saatnya saat kalian mengalami kegagalan disebabkan wa tanaza'tum fil amr, kalian berselisih dalam urusan itu, dalam perintah Nabi, wa asaitum, dan kalian melanggar. Asaitum, ya, bermaksiat atau melanggar. Min ba'di ma arakum ma tuhibbun, setelah Allah Subhanahu wa taala menampakkan apa-apa yang kalian cintai. Maksudnya ghanimah. Setelah Allah menampakkan apa-apa yang kalian cintai, maksudnya adalah harta rampasan perang. Minkum may yuridud dunya wa minkum may yuridul akhirah. Di antara kalian ada yang menginginkan dunia, dan di antara kalian ada juga yang menginginkan akhirat. Thumma sarafakum anhum liyabtaliyakum wa laqad afa ankum wallahu dzu fadlin 'alal mu'minin. Lalu Allah Subhanahu wa taala memalingkan kalian dari mereka. Memalingkan kalian dari mereka maksudnya tidak bisa mencapai kemenangan untuk menguji kalian. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni kalian, dan Allah lah pemilik karunia atas orang-orang beriman. Kemudian disebutkan juga beberapa saat terjadi peristiwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dilindungi oleh sebagian sahabatnya, ada beberapa contoh-contoh sikap heroik dan kecintaan para sahabat ketika membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah ekspresi cinta dan pembelaan dari para sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah Abu Ubaidah bin Jarrah. Abu Ubaidah bin Jarrah ini salah satu sahabat Nabi yang ahli perang dan strategi, yang kelak di masa Umar bin Khattab diangkat menjadi panglima perang. Abu Ubaidah bin Jarrah di zaman Umar. Abu Ubaidah bin Jarrah ini ketika terjadi perang Uhud, beliau mencabut gerigi helm. Jadi kan dulu perang itu kan pakai pelindung kepala ya. Terus ya kita menyebutnya helm ya. Kemudian ada rantai besi-besi yang untuk mengikat seperti itu. Dan itulah yang kemudian menyebabkan wajah Rasulullah SAW terluka. Ada dua rantai besi yang menusuk wajah Rasulullah SAW. Nah, Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu mencabut itu dengan giginya, mencabut gerigi besi itu atau rantai besi itu dengan giginya, sehingga
giginya Abu Ubaidah tanggal, jadi ompong, sehingga gigi Abu Ubaidah itu tanggal ya. Kemudian Abu Dujanah radhiyallahu anhu ya, dalam ekspresi dalam fragmen yang lain ya, Abu Dujanah radhiyallahu anhu melindungi Nabi Muhammad SAW dengan punggungnya. Dengan punggungnya. Abu Dujanah ini badannya tinggi besar ya, melindungi Rasulullah SAW dengan punggungnya, sehingga banyak tusukan anak panah di punggungnya ya. Begitu pula Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu ini juga dalam posisi melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Sehingga jemari beliau itu terputus. Jemari beliau itu terputus dan salah satu tangannya itu tidak berfungsi karena terluka berat. Melihat situasi itu, dalam keadaan posisi kaum muslimin itu mayoritasnya tidak mengetahui apakah Nabi Muhammad SAW itu dalam keadaan hidup atau tidak. Beliau kan terjatuh ya, sehingga mayoritas pasukan tidak bisa melihat posisi Rasulullah SAW itu di mana dan dalam keadaan apa. Justru sebagian mereka termakan oleh berita yang disebarkan oleh orang-orang musyrik bahwa Muhammad telah terbunuh. Ya, sebagian kaum muslimin mengalami kepanikan. Karena itu Rasulullah SAW melihat situasi itu, hendak naik ke atas tempat yang tinggi. Namun tidak ada batu besar di situ. Di samping juga Rasulullah SAW sedang dalam keadaan terluka, sebagian sahabatnya terluka. Lalu Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu memberikan punggungnya untuk dinaiki oleh Rasulullah SAW. Ya, memberikan punggungnya, memberikan pundaknya untuk dinaiki oleh Rasulullah SAW agar beliau bisa naik ke atas badan Talhah dan kemudian nampak posisi beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, dalam keadaan berita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu belum tersebar bahwa beliau itu masih dalam keadaan hidup, ya, beliau itu tidak terbunuh. Ya. Pamannya, ada seorang sahabat namanya Anas bin Nadhr. Anas bin Nadhr ini pamannya Anas bin Malik. Ya. Jadi Anas punya bapak namanya Malik. Malik punya bapak namanya Nadhr. Nah, Malik ini punya adik namanya Anas juga. Anas bin Nadhr. Anas bin Malik kita nama yang populer ya, kita udah kenal. Anas bin Malik ini pelayan Rasulullah SAW. Dan saat terjadi perang Uhud beliau masih sangat muda, masih kecil. Ya. Anas bin Nadhr melihat situasi itu, beliau tetap maju ke mengejar pasukan musyrikin, kemudian berpapasan dengan sahabat lain bernama Sa'ad bin Mu'adz. Sa'ad bin Mu'adz bertanya kepada Anas, mau kemana Abu Umar? Jadi Anas bin Nadhr ini panggilannya Abu Umar. Kau mau kemana Abu Umar? Anas bin Nadhr menjawab, wahan lirihil jannah. Wahan lirihil jannah, aku merindukan aroma surga. Jadi ketika posisi kaum muslimin itu lagi kacau balau, ya, dan kemudian lagi kocar-kacir, Anas bin Nadhr ini tidak terpengaruh. Ya Sa'du inni ajiduha duna Uhud. Wahai Sa'ad, aku mencium aroma surga itu di Uhud ini. Ya, dari balik bukit Uhud ini, kata beliau. Lalu Anas bin Nadhr ketika dalam posisi berjalan mencari musuh, ya, untuk memerangi musuh, bertemu dengan sekelompok muhajirin dan ansar yang sedang duduk akibat
mengalami penurunan semangat karena taunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sudah tewas terbunuh. Anas bin Nadir juga nggak tahu bahwa Rasulullah itu masih hidup. Anas bin Nadir juga taunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tewas terbunuh. Ya. Tapi Anas bilang kepada sahabat-sahabat yang pada duduk ini, "Ma yujlisukum?" Apa yang membuat kalian duduk di sini? Mereka menjawab, "Qutila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sudah terbunuh. Kata para sahabat yang sedang duduk itu. Faqala, Anas bin Nadir berkata kepada mereka, "Famadza tasna'una bil hayati ba'dahu?" Kalau gitu, kalian mau ngapain lagi dalam hidup ini? Kira-kira begitu terjemahnya. Famadza tasna'una bil hayati ba'dahu? Kalau gitu, kalian mau ngapain lagi? Apa yang akan kalian perbuat dalam hidup ini setelah beliau nggak ada? Setelah beliau nggak ada, apa yang kalian mau lakukan? Anas mengatakan, "Qumu famutu ala ma mata alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Bukannya malah duduk mestinya kalian ini. Bangkitlah kalian, matilah kalian di atas hal yang membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu terbunuh. Jadi kalau kalian mau mati, matinya sebagaimana Rasulullah itu terbunuh gitu. Jadi Anas ketika ngomong gitu, Anas bin Nadir ini taunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dalam keadaan sudah meninggal, sudah tewas terbunuh. Jadi seakan-akan Anas bin Nadir ini memotivasi, untuk apa lagi kalian hidup kalau Rasulullah mati? Kalau Rasulullah mati, kalian ikut mati aja gitu. Kira-kira maksudnya berjihad, bukan berarti duduk-duduk kemudian malah mengalami patah semangat. Seperti itu. Kita setelah mengatakan itu kepada para sahabat, Anas bin Nadir diceritakan bahwa Anas bin Nadir itu masuk ke tengah-tengah pasukan musuh sendirian, membunuhi mereka sampai akhirnya dia terbunuh syahid. Sampai akhirnya Anas bin Nadir ini terbunuh syahid. Anas bin Malik, keponakannya, ya, setelah selesai perang Uhud, menceritakan bahwa kami menemukan paman kami itu, kata Anas bin Malik ya, ketika selesai perang Uhud, kami menemukan paman kami itu terbunuh dalam keadaan tertusuk 70 tusukan. Dalam keadaan tertusuk 70 tusukan. Bahkan sampai tidak dikenali. Tidak ada yang mengenalinya kecuali saudari perempuannya, saudarinya. Jadi bibinya Anas yang mengenali Anas bin Nadir. Dikenali melalui apa? Melalui jemarinya. Melalui jari jemarinya. Jadi mungkin wajahnya sudah nggak berbentuk, badannya sudah nggak berbentuk. Artinya tidak bisa mengidentifikasi kan? Tidak bisa mengidentifikasi. Yang bisa mengidentifikasi hanya saudarinya, dan mengidentifikasinya melalui jemari. Jadi jarinya masih ada. Dan sebagai saudara kandung, kenal ini jari saudara saya. Ya. Dan berarti Anas bin Nadir ini mati syahid dalam keadaan tidak tahu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Kira-kira perasaannya gimana itu? Membayangkan masuk surga, membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rupanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala sudah pastikan surga buat orang-orang seperti ini. Karena orang-orang seperti ini itu orang-orang yang tidak terpengaruh. Tidak terpengaruh dengan perubahan situasi. Dan ini yang kemudian diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ali Imran ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang perang Uhud ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman kira-kira di ayat 140-an. Wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsir.
Fama wahanu lima asabahum fi sabilillahi wa ma dha'ufu wa mastakanu wallahu yuhibbus sabirin. Dan betapa banyak nabi-nabi. Ini cerita tentang jihadnya para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Termasuk jihadnya Nabi juga, Nabi Muhammad SAW. Wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsir. Betapa banyak para nabi yang berperang, bersamanya ada orang-orang yang setia. Ribbiyun, pengikut-pengikut yang setia. Fama wahanu lima asabahum. Mereka sama sekali tidak merasakan wahan. Wahan itu mengalami penurunan semangat. Sama sekali tidak mengalami kelesuan. Fama wahanu lima asabahum, sama sekali tidak mengalami kelesuan atas apa yang menimpa mereka. Wa ma dha'ufu wa mastakanu. Mereka juga sama sekali tidak merasa lemah. Wa mastakanu, dan mereka tidak merasa patah semangat. Wallahu yuhibbus sabirin. Dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Yang menarik adalah kita membaca ayat itu. Saya cek dulu ya. Ada di ayat berapa itu. Jadi yang menarik adalah ada di ayat yang sama itu, ayat dalam surat Ali Imran itu, saya ingin mentadaburi ayat itu sedikit ya, sebagai isyarat apa yang terjadi pada perang Uhud. Itu ada di ayat 146 surat Ali Imran. Ayatnya berbunyi, wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsir. Ada qiraat lain atau riwayat bacaan lain membacanya bukan dengan wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyun, tapi membacanya dengan wa ka'ayyin min nabiyyin qutil, bukan qatal. Jadi kalau kita membuka mushaf, ayatnya yang tertulis dalam bacaan kita kan membaca dengan qiraat Hafiz dari Asim. Ya, ada riwayat lain yang membaca dengan wa ka'ayyim min nabiyyin qutil, bukan qatal. Qatal artinya berperang. Tapi kalau qutil terbunuh. Betapa banyak nabi yang terbunuh. Paham maksudnya isyaratnya ini ya? Betapa banyak nabi yang terbunuh. Karena sebelum Nabi Muhammad SAW ada para nabi yang dibunuh kan oleh kaumnya sendiri. Nabi-nabi Bani Israel itu kan dibunuh oleh kaumnya. Nabi Zakaria, Nabi Yahya, dan Nabi Isa mau dibunuh, hampir dibunuh, tapi tidak jadi karena diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata-kata qutil atau dibunuh ini mengisyaratkan kepada isu yang terjadi ketika Rasulullah SAW diberitakan bahwa beliau tewas terbunuh. Wa ka'ayyim min nabiyyin qutil. Betapa banyak nabi yang terbunuh. Lalu Allah mengatakan ma'ahu ribbiyuna katsir. Bersama nabi yang terbunuh itu ada pengikut-pengikut setia. Ketika nabinya terbunuh, fama wahanu lima asabahum. Mereka sama sekali tidak mengalami kelesuan, kelemahan dan patah semangat. Fama wahanu lima asabahum fi sabilillah wa ma dha'ufu wa mastakanu wallahu yuhibbus sabirin. Itulah yang kemudian dibuktikan oleh Anas bin Nadhr. Ini mengajari pelajaran penting buat kita, Bapak-bapak sekalian rahmati Allah, bahwa kita itu ini menunjukkan keimanan para sahabat ya. Keimanan para sahabat itu sampai pada level di mana mereka mencintai Nabi Muhammad SAW, rela mati untuk beliau. Tapi berita tentang kematian Nabi itu tidak membuat mereka patah semangat. Mereka yakin bahwa agama ini, nilai kebenaran ini haruslah abadi,
meskipun nabinya wafat. Mereka sadar betul itu. Yang harus mereka pegang teguh itu bukan sosoknya, tapi nilai kebenaran yang dibawa oleh sosok itu. Ini memberi pelajaran penting buat kita. Kita ini umumnya dalam beragama sangat terikat kepada sosok orang. Betul nggak Bapak? Kita ini memang wajar, manusiawi. Kita ini umumnya pasti membutuhkan role model, membutuhkan contoh, membutuhkan teladan. Teladan ini ya pemimpin, guru, kiai, ustadz, tokoh masyarakat. Ya. Lalu kemudian ketika orang yang kita kagumi, kita teladani, kita ambil ilmunya, tiba-tiba Allah uji dengan apapun itu ya, apakah tiba-tiba Allah angkat nyawanya, atau mungkin tiba-tiba Allah balikan keadaannya dari yang tadinya orang soleh jadi nggak soleh, bermaksiat kepada Allah dengan maksiat yang besar. Kira-kira apa yang terjadi buat kita? Sebagian kita akan menyatakan Allah dia aja begitu, ya kan? Dia aja begitu, nggak apa dah kita. Dia kan kiai, dia kan ustadz, dia kan guru, nggak apa dia begitu, kita boleh begitu. Jadi beragama dengan mengikatkan diri kepada individu, kepada kultus orang. Begitu pula, begitu orang itu, kalaupun tidak terjadi maksiat ya, orang itu wafat, ya sudah nggak ada lagi yang diikuti. Ngapain lagi kita beragama nggak ada yang diikuti? Nah ini pelajaran buat kita. Ini pelajaran buat kita. Dan yang dicontohkan oleh Rasulullah, yang dicontohkan oleh Anas bin Nadhr radhiyallahu anhu tadi, itu adalah keteladanan dalam situasi sulit. Jadi konsistensi di atas kebenaran itu diuji justru di saat sulit, bukan di saat santai. Setiap orang bisa mengaku mencintai Nabi, mengaku berada dalam Islam, agamanya baik, konsisten dengan agama dalam keadaan senang. Tapi tidak semua orang bisa konsisten di atas Islam, di atas kebenaran dalam keadaan sulit. Nah, itu tentang Anas bin Nadhr radhiyallahu anhu. Baik, kita kembali ke beberapa contoh heroisme yang dicontohkan oleh para sahabat, ya. Amr bin Jamuh misalnya, Amr bin Jamuh ini seorang sahabat Nabi tapi sudah senior. Sudah tua, sudah sepuh. Itu kakinya pincang. Punya anak laki-laki 4 orang. Mereka semua berperang bersama Rasulullah SAW. Amr bin Jamuh ini dilarang oleh anaknya untuk ikut perang. Kata anak-anaknya, wahai ayah, sudahlah, Anda ini pemilik rukhsah. Maksudnya Anda ini diizinkan tidak ikut perang, tidak wajib perang. Biarkan kami yang mewakili Anda dalam jihad. Amr bin Jamuh kemudian mengadu kepada Rasulullah SAW. Amr bin Jamuh mengadu, ya. Kata Rasulullah SAW, udah biarkan saja dia ikut perang. Dalam keadaan pincang. Ketika mengizinkan, Rasulullah SAW itu bersabda begini, izinkan saja, sesungguhnya aku melihat kaki pincangnya itu sudah ada di surga. Dia akan masuk surga dengan kaki pincangnya itu. Dan ketika terjadi perang Uhud, beliau syahid, Amr bin Jamuh ini. Ya. Kemudian ada juga bentuk ekspresi kecintaan para sahabat yang lain, misalnya Sa'ad bin Rabi'. Sa'ad bin Rabi' ini ketika selesai perang Uhud ditemukan oleh seorang sahabat yang bernama Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Kemudian dalam keadaan sudah sekarat, menjelang wafat karena tubuhnya itu penuh dengan tusukan. Ya. Ketika bertemu dengan Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu,
Zaid bin Thabit berkata kepada Sa'ad yang dalam keadaan sekarat itu, wahai Sa'ad, sesungguhnya Rasulullah SAW menyampaikan salam kepadamu dan berkata kepadamu, bagaimana keadaanmu sekarang? Sa'ad bin Rabi menjawab, wa ala Rasulillahis salam. Sampaikan salamku kepada Rasulullah SAW dan katakan kepada Rasulullah SAW, ajidu rihal jannah. Aku mencium aroma surga. Kata Sa'ad bin Rabi. Dan katakan kepada kaumku, orang-orang Ansor. Jadi Sa'ad bin Rabi ini orang Ansor. Katakan kepada kaumku, orang-orang Ansor, la uzra lakum indallah. Kalian tidak ada uzur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. In khalasa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa fiikum ainun tatruf. Tidak ada alasan, tidak ada uzur bagi kalian wahai orang-orang Ansor di hadapan Allah jika ada orang yang berhasil mencelakai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika ada orang yang berhasil mencelakai Rasulullah SAW. Setelah bicara begitu, Sa'ad bin Rabi kemudian menghembuskan nafasnya yang terakhir. Ya. Baik. Kemudian setelah terjadi puncak peperangan itu, pasukan kaum muslimin berhasil menyelamatkan diri dan mempertahankan posisi. Dan orang-orang musyrik merayakan kemenangan mereka. Jadi setelah selesai perang, Rasulullah SAW dan para sahabatnya kembali ke posisinya dalam keadaan sudah kalah. Ya. Dan yang membangkitkan semangat kaum muslimin mau mempertahankan posisi lagi adalah setelah mengetahui bahwa Rasulullah SAW itu rupanya masih hidup. Jadi setelah Rasulullah SAW masih diketahui bahwa beliau masih hidup, kaum muslimin pun kembali mengkonsolidasi diri, merapat kepada posisi Rasulullah SAW dan mempertahankan posisi. Sehingga kemudian orang-orang musyrik kembali ke posisinya dalam keadaan merayakan kemenangan, karena memang mayoritas yang terbunuh di saat perang tersebut adalah kaum muslimin. Tercatat bahwa yang syahid di perang Uhud dari kalangan kaum muslimin itu 70 orang. 70 orang yang syahid. Sementara yang dari kalangan orang-orang musyrik itu tidak sampai 20 orang. Tidak sampai 20 orang. Ya. Sebagaimana kita tahu bahwa pasca perang itu orang-orang yang tewas mati syahid di perang Uhud itu posisinya berada di mana-mana, tersebar di mana-mana ya. Dan khusus Hamzah bin Abdul Muttalib, paman Nabi Muhammad SAW yang berhasil dibunuh oleh Wahsy, itu didatangi oleh Hindun tadi. Hindun binti Utbah. Ya. Hindun datang kepada jenazah-jenazah, kepada mayat-mayat kaum muslimin yang terbunuh itu, didampingi oleh wanita-wanita musyrik. Didampingi oleh wanita-wanita musyrik. Mendatangi jenazah-jenazah itu, masing-masing dari wanita itu, mohon maaf bahasanya ya, memutilasi, memotong telinga dan hidung mayat-mayat kaum muslimin. Ya. Sebagai bentuk simbol pembalasan dendam. Sebagai bentuk simbol pembalasan dendam. Ya. Secara khusus Hindun binti Utbah ini membelah dadanya Hamzah radhiyallahu anhu, mengambil jantungnya, kemudian mengunyahnya. Lalu kemudian memuntahkannya kembali. Ya. Muntahkan kembali. Rasulullah SAW ketika melihat
situasi seperti itu, secara khusus Hamzah pamannya radhiyallahu anhu itu dalam keadaan seperti itu, ya, dimutilasi, Rasulullah SAW sangat sedih sekali, sedih, menangis beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian bersumpah, aku akan mencincang mereka. Aku akan mencincang mereka. Maksudnya sebagai bentuk pembalasan yang mereka lakukan. Aku akan mencincang mereka dengan cara yang tidak pernah diketahui, yang belum pernah mereka kenal. Saking marah dan kesedihan beliau ketika melihat Hamzah bin Abdul Muttalib itu diperlakukan seperti itu. Namun setelah Rasulullah SAW bicara begitu, ya, turun ayat menegur Rasulullah SAW. Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Kamu tidak punya kuasa apa-apa atas mereka. Ya, jadi maksudnya Allah Subhanahu wa taala menegur Rasulullah SAW untuk tidak melakukan hal yang sama. Tapi itu menunjukkan kesedihan beliau sebagai manusia biasa. Makanya di dalam etika berperang, di antara etika berperangnya itu adalah Rasulullah pernah berwasiat kepada para komandan perang ketika mau mengirim pasukan ekspedisi perang. Rasul bilang, wala tumathilu, jangan kalian melakukan mutilasi. Haram, tidak boleh. Kalau sudah tewas mati ya udah, nggak perlu diapa-apain. Bagaimanapun jasad manusia itu ada kehormatannya. Makanya yang terlarang itu di dalam Islam itu kalau membunuh itu pertama dalam keadaan perang atau membela diri, dan tidak boleh mutilasi, tidak boleh dibakar. Kenapa? Karena jasad manusia itu ada kehormatannya. Ya, itu bentuk bagaimana Islam mengajari etika berperang. Perang pun tuh ada adabnya. Beda halnya, mohon maaf, ya, orang-orang yang tidak kenal Islam di zaman peperangan, ya, bangsa-bangsa yang menaklukkan bangsa-bangsa di timur ketika bangsa-bangsa Eropa yang menaklukkan, itu kan pembantaian yang nggak karu-karuan. Tidak ada adab. Karena memang nggak ngerti. Bagi mereka ya bentuk perang itu menghalalkan semua hal, membolehkan semua hal. Sementara Islam menghalalkan perang dalam situasi tertentu. Pas udah halal pun masih ada yang nggak boleh. Gitu. Masih ada yang tidak boleh dilakukan. Ya. Itu terkait dengan di antara pelajaran yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ketika kaum musyrikin itu hendak pulang ke Mekah, artinya sudah selesai perang, ya, kaum muslimin sudah mengalami kekalahan meskipun berhasil mempertahankan posisi, dan kaum musyrikin ini mau pulang ke Mekah. Kaum musyrik Abu Sufyan bin Harb, ya, tokoh musyrikin yang juga merupakan suaminya Hindun tadi. Abu Sufyan ini naik ke atas bukit. Apa yang dilakukan? Dia ingin meruntuhkan semangat juang kaum muslimin, ingin menunjukkan kejayaan orang-orang musyrik. Dia berteriak kepada kaum muslimin, innal harba sijal. Peperangan ini sijal. Sijal itu artinya saatnya sekarang kita menang. Maksudnya dia ingin mengingatkan apa yang terjadi saat perang Badar. Perang Badar kami kalah, sekarang saatnya kami menang. Yaumun biyaumin, kata Abu Sufyan. Hari ini adalah dendam kami atas hari itu. Itu kata Abu Sufyan. Kemudian mengatakan u'lu Hubal. Terpujilah Hubal. Hubal itu nama berhala. Berhala yang disembah oleh orang-orang musyrik di Mekah.
Terpujilah Hubal, kata Abu Sufyan. Umar radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab dalam keadaan lagi terluka, lemas, kalah dan seterusnya, ya. Itu bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, boleh nggak saya ngejawab dia? Boleh nggak saya ngejawab dia? Saya membalas omongan dia itu. Rasulullah SAW berkata kepada Umar, Qum ya Umar fa'ajibhu. Qum ya Umar fa'ajibhu. Bangkitlah kamu wahai Umar, naik ke atas tempat yang tinggi, jawab ungkapan dia. Dan katakanlah kepada Abu Sufyan, Allahu a'la wa ajal, la sawa qatlana fil jannah wa qatlakum fin nar. Apa kata Umar mengulang ungkapan Rasulullah SAW? Allahu a'la wa ajal. Allah lebih mulia dan lebih agung daripada Tuhan kamu itu. Allah lebih mulia dan lebih agung daripada Tuhan kamu itu. Jadi maksudnya ingin menjawab ungkapan terpujilah Hubal tadi. La sawa, tidak ada kesamaan di antara kita. Ini ungkapan untuk menjawab ungkapannya Abu Sufyan yang menyatakan sekarang kita setara. Hari ini dendam atas hari itu. Tapi kata Umar apa? Enggak, beda. Tidak sama antara kita. Qatlana fil jannah, orang-orang yang mati di antara kami, orang yang tewas di antara kami, itu di surga sekarang. Sementara orang-orang yang tewas di antara kalian neraka semuanya. Ya. Abu Sufyan mendengar itu berkata, lanal uzza wala uzza lakum. Abu Sufyan bilang, kami punya Uzza. Uzza ini nama berhalanya mereka. Dan kalian tidak punya kemuliaan. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Umar, jawablah wahai Umar. Lalu kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Allahu maulana wala maula lakum. Allah lah pelindung kami dan kalian tidak punya pelindung. Ya. Lalu Abu Sufyan menutup, ini kan kayak semacam kalau bahasa kita sekarang saywar. Jadi perang opini, perang kuat-kuatan pengaruh, saywar ya, perang psikologis. Abu Sufyan bilang setelah ngomong begitu, Inna maw'idakum badrun lil 'amil qabil. Kita ketemu lagi tahun depan di Badar. Kita ketemu, maksudnya dia mengancam. Kita akan ketemu lagi tahun depan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bilang, katakan ya, kita akan ketemu lagi nanti. Bainana wa bainakum mau'id. Kita akan ketemu lagi nanti. Ya. Wa faragha an-nasu liqatlahum wa hazina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Hamzah wa kana ammahu wa akhahu min ar-radha'ati wal muqatila dunahu. Setelah itu kemudian berangsur-angsur perang selesai dan Rasulullah SAW mengalami kesedihan luar biasa karena terbunuhnya Hamzah. Ketika setelah selesai perang dan kemudian kaum muslimin itu mulai mengumpulkan orang-orang yang mati syahid, sekitar 70 orang itu, dalam situasi seperti itu datanglah seorang wanita namanya Safiyah binti Abdul Muttalib. Safiyah binti Abdul Muttalib ini bibinya Nabi. Adiknya Hamzah. Saudari kandungnya. Jadi satu bapak satu ibu. Dari satu ibu yang sama. Safiyah binti Abdul Muttalib ini datang. Maksudnya apa? Ingin melihat keadaan saudara kandungnya. Dia mendengar bahwa Hamzah itu terbunuh. Lalu Rasulullah SAW berkata kepada Zubair bin Awam. Zubair bin Awam ini adalah anaknya Safiyah. Jadi Safiyah, bibi Nabi, punya anak namanya Zubair. Ya, Zubair itu sepupu Nabi sebenarnya, Zubair bin Awam. Cuma sepupu dari jalur ibunya. Ya, sepupu dari jalur ibu. Beda dengan Ali bin Abi Thalib, sepupu dari jalur bapaknya. Dan Zubair bin Awam, Rasulullah SAW berkata kepada Zubair bin Awam, tahan, ibumu itu ditahan.
kembalikan. Jangan sampai dia melihat keadaan saudaranya. Lalu Zubair mendatangi ibunya, "Wahai ibuku, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkanmu untuk pulang. Tidak perlu melihat Hamzah." Qalat, kemudian Safiyah itu radhiyallahu anha berkata, "Kenapa saya nggak boleh melihat? Saya tahu, saya dapat kabar bahwa saudaraku itu dimutilasi, dicincang. Wadzalika fillah, saya tahu kabar itu dan dia diperlakukan seperti itu karena di jalan Allah Subhanahu wa taala." Lalu apa yang dikatakan Safiyah radhiyallahu anha? "La ahtasibanna wa la asbiranna insyaallah." Aku akan menahan diri dan aku akan bersabar. Kenapa Rasulullah memerintahkan dia pulang awalnya? Karena Rasulullah sangat tahu kecintaan, pertama sangat tahu kecintaan Safiyah kepada Hamzah sebagai saudaranya. Yang kedua, Hamzah keadaannya seperti itu. Yang ketiga, kita membayangkan kalau kita punya kerabat kandung atau suami atau istri atau anak atau saudara kandung diperlakukan seperti itu, ya, kira-kira kaum wanita itu akan mengalami apa? Shock berat. Dan kaum wanita itu umumnya tidak mampu mengontrol perasaannya. Itulah mengapa kemudian di awal-awal Islam ziarah kubur itu dilarang untuk perempuan. Mengapa? Karena kaum perempuan itu kalau mengingat atau melihat musibah saudaranya atau anggota keluarganya itu melolong, apa istilahnya, kesedihan yang luar biasa. Berteriak-teriak, mencakar-cakar diri sehingga tidak bisa mengendalikan. Makanya Rasulullah SAW itu melaknat orang-orang yang meratap. Meratap itu bukan sekedar menangis, nangis boleh, nggak apa-apa. Meratap itu sampai zaman jahiliyah itu biasa itu, sampai merusak bajunya, mencakar-cakar pipinya dan seterusnya. Ya, tapi Safiyah radhiyallahu anha tahu itu, dan Rasulullah SAW dan Safiyah radhiyallahu anha tetap bersikukuh, saya tetap mau melihat. Akhirnya diizinkan oleh Rasulullah SAW untuk melihat saudaranya Hamzah bin Abdul Muttalib. Ini kita bayangkan Rasulullah saja sedihnya kayak apa, bagaimana dengan adik kandungnya sendiri. Lalu Safiyah kemudian mendatangi jenazah saudara kandungnya itu, kakak kandungnya itu, kemudian melihat jasadnya, menyolatinya, dan kemudian mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sudah selesai. Enggak meratap, tidak menangis berteriak-teriak, tidak merusak fisiknya, pipinya sebagaimana wanita-wanita jahiliyah di zaman itu. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan ketegaran dan kesabaran seorang wanita beriman yang bernama Safiyah binti Abdul Muttalib. Kemudian Rasulullah SAW itu memakamkan para syuhada Uhud. Ketika mau memakamkan para syuhada Uhud, Rasulullah SAW itu tidak memandikan, ya, menutup mereka, mengkafani mereka dengan baju yang melekat pada mereka dengan darah dan aroma perangnya, dan langsung disolati dan dikuburkan. Karena jumlahnya banyak dan liang lahatnya itu terbatas, ya, maka satu liang itu dimasukkan lebih dari satu orang. Ada yang 2 orang, ada yang 3 orang. Ketika mau didahulukan, siapa yang mau didahulukan? Rasulullah bertanya, siapa yang paling banyak hafalan Qur'annya? Itu yang didahulukan. Siapa yang paling banyak hafalan Qur'annya? Lalu Rasulullah SAW mendahulukan orang yang hafal Quran lebih banyak untuk dimasukkan ke dalam liang lahat lebih dulu. Setelah dimakamkan semuanya, Rasulullah SAW mengatakan,
ana syahidun ala haula'i yaumal qiyamah. Aku menjadi saksi mereka di hadapan Allah di hari kiamat. Saksi mereka bahwa mereka telah berjuang untuk Allah, untuk Rasulnya. Nah, ini para ahli sejarah berbeda pendapat. Apakah beliau tuh menyolatkan syuhada Uhud atau tidak menyolatkan syuhada Uhud? Ada dua versi. Ada yang menyatakan beliau menyolatkan, ada yang menyatakan beliau tidak menyolatkan. Yang pasti yang disepakati adalah tidak memandikan mereka. Makanya kalau ada di antara hukum perang dalam Islam itu, kalau ada orang mati syahid, ya, itu tidak dimandikan. Kelak mereka akan dibangkitkan Allah Subhanahu wa taala dengan aroma harum disebabkan darah dan baju yang melekat saat mereka terbunuh dalam keadaan syahid. Demikianlah Bapak sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, sekilas episode ketiga dari perang Uhud, ya. Dan menutup kisah ini ada dua fragmen, ada dua potongan cerita yang ingin saya tutup cerita ini dengan dua cerita ini. Yang pertama adalah bagaimana Mus'ab bin Umair itu dimakamkan. Mus'ab bin Umair itu sebagaimana kita tahu tadi mati syahid ketika perang Uhud. Mus'ab bin Umair ini saat di Mekah itu pemuda ganteng, kaya raya, wangi banget. Maksudnya kalau pakai baju tuh aroma minyak wanginya itu, aroma parfum itu kuat sekali. Menunjukkan bahwa dia berasal dari keluarga terpandang. Dan posisi sosialnya itu tinggi. Dan disukai kaum wanita karena ganteng. Ketika masuk Islam, dia diboikot oleh ibunya, diboikot oleh keluarganya, dan kemudian menjadi jatuh miskin. Karena masuk Islam dan mengikuti Rasulullah SAW. Lalu kemudian diutus ke Yathrib, ke Madinah. Saking tidak punya apa-apanya, Mus'ab bin Umair itu ketika mati syahid, kainnya itu terbatas. Jadi bajunya itu pendek. Kalau ditutup kakinya, maka kepalanya terbuka sampai leher. Tapi kalau kepalanya ditutup, kainnya naik sehingga betisnya terlihat. Saking sedikitnya kain yang dia punya, kain bajunya itu. Ya. Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Ghattu biha ra'sah." Kalau gitu, wajahnya ditutup dengan kain, sementara kakinya ditutup dengan rumput idkhir. Rumput idkhir ini rumput yang tumbuh di kota Madinah sampai saat ini. Masih banyak. Ya, rumput yang tumbuh di kota Madinah. Ini untuk menunjukkan cerita ini untuk menunjukkan apa? Untuk menunjukkan betapa pengorbanan para sahabat meninggalkan segala posisi kemewahan, kemuliaan untuk pembelaan Rasulullah SAW. Sampai matinya pun menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tidak punya apa-apa, bahkan untuk menutupi kain kafannya sendiri nggak punya. Cerita yang kedua adalah, saya ingin menutup cerita Uhud ini dengan cerita ini. Ketika kaum muslimin itu pulang ke Madinah bersama Rasulullah SAW, tentu Rasulullah SAW tidak berada di depan ya ketika pulang. Ada seorang wanita yang bertanya kepada orang-orang rombongan yang baru masuk Madinah itu. Wanita ini tidak disebut siapa namanya. Bapaknya syahid, suaminya luka, saudara kandungnya luka. Pokoknya menjadi korban lah. Ada yang syahid, ada yang terluka. Ketika wanita ini dihibur oleh kaum muslimin yang baru datang, maksudnya ikut berbelasungkawa, ikut berduka dan seterusnya, perempuan ini tidak begitu kelihatan sedih tidak begitu banyak bertanya tentang anggota keluarganya itu. Apa yang dikatakan perempuan ini? Fama fa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana keadaan Rasulullah SAW? Jadi nggak nanya keadaan bapak saya atau adik saya atau suaminya. Itu nggak banyak ditanya. Yang ditanya adalah bagaimana keadaan Rasulullah SAW.
Para sahabat yang baru pulang itu kaget. Khairan ya umma fulan. Baik-baik saja Rasulullah SAW meskipun dalam keadaan terluka. Khairan. Huwa bihamdillahi kama tuhibbin. Dengan segala puji bagi Allah, beliau masih hidup sebagaimana yang mungkin kamu suka. Qalat, perempuan ini berkata, arunihi hatta anzura ilaihi. Mana? Tunjukkan kepadaku di mana Nabi. Jadi enggak nyari di mana suami saya, di mana adik saya, di mana bapaknya, itu enggak nanya begitu. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Agar aku dapat melihat beliau. Lalu dikatakan kepada dia, wanita tersebut, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat wanita tersebut melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wanita itu berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu musibatin ba'daka jalal. Kullu musibatin ba'daka jalal. Setiap musibah selain musibah yang menimpa engkau itu ringan. Setiap musibah selain musibah yang menimpa engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ringan. Maksudnya apa? Ini menunjukkan betapa besar kecintaan para sahabat, termasuk kalangan perempuan, mencintai Rasulullah SAW, berikan penghormatan, memberikan kemuliaan, bahkan melebihi cinta kepada anggota keluarga mereka sendiri. Demikian Bapak Ibu sekalian rahmati Allah, Bapak-bapak sekalian rahmati Allah, saudara-saudara semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dengan ini kita menutup cerita tentang perang Uhud. Insyaallah pada pertemuan yang berikutnya kita akan masuk ke episode berikutnya, secara khusus peristiwa-peristiwa pasca perang Uhud. Aku qouli hadza wa astaghfiru li wa lakum. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.